Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, kalian termasuk penyayang hewan dah? Hewan apa saja yang ada di sekitar kalian? Tahukah kalian apa saja manfaat hewan? Lalu, tahukah kalian bagaimana hewan berkembang biak? Mari kita pelajari lagi. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau hewan peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Secara umum, perkembangbiakan hewan dilakukan secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara kawin itu dibedakan menjadi 3. 1. Ovipar. 2. Vivipar. 3. Ovovivipar. Ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar: tidak mempunyai daun telinga, mengerami telurnya, umumnya tidak memiliki kelenjar susu. Contoh hewan ovipar: burung, ikan, reptilia, katak. Vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Ciri-ciri hewan: mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, memiliki penutup tubuh berupa rambut. Hewan vivipar biasanya adalah kelompok hewan mamalia. Contoh hewan vivipar: sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, paus, harimau. Ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar: tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan ovovivipar: ikan hiu, kuda laut,
platypus, ikan pari, iguana, kadal, bunglon, dan beberapa jenis ular. Nah, kalian sudah mengetahui macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Nah, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Di antaranya yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi geografis. Masyarakat menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda-beda dengan daerah lain. Indonesia, mata pencaharian petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan buruh. Sumber daya alam, dataran rendah, padi, sayur, jagung, dan buah-buahan. 2. Dataran tinggi, teh, kopi, kina, cengkih, dan kelapa sawit. Pesisir pantai, ikan, udang, tuna cekalang, dan tongkol. Hutan, kayu jati, rotan, dan karet. Barang tambang, minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. 2. Brunei Darussalam. Mata pencaharian, pertambangan, buruh industri tenun dan logam, petani. Sumber daya alam, hasil bumi utama, minyak dan gas bumi menyumbang 40% pendapatan negara. Pertanian, padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Yang ketiga, Filipina. Mata pencaharian, petani, pekebun, bidang jasa. Sumber daya alam, dataran rendah, jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Perkebunan, tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Keempat, Kamboja. Mata pencaharian, petani, pekebun, petambak. Sumber daya alam, pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Perkebunan, karet, dan tembakau. Perikanan, budidaya ikan tawar. Yang kelima, Laos. Mata pencaharian, petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sumber daya alam, pertanian, padi, jagung, dan tembakau. Hutan, kayu jati, sungai Mekong, ikan karper, dan ikan perch. Perbukitan, tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. 6. Malaysia. Mata pencaharian, petani, pekebun, penambang. Sumber daya alam, hutan, kayu, dan karet. Penghasil karet terbesar di dunia. Pertambangan, timah, perkebunan, kelapa, tembakau, teh, dan lada. 7. Myanmar. Mata pencaharian, petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam, pertanian atau perkebunan, teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Barang tambang, gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. 8. Singapura. Mata pencaharian, bidang jasa, dan buruh. Sumber daya alam, industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Industri pengelolaan karet, timah, dan minyak di Jurong. Thailand. Mata pencaharian, petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alam, pertanian, padi, tebu, tapioka, dan yute, Sungai Chao Phraya.
perkebunan, karet, dan kayu jati, barang tambang, batu bara, timah, dan gas alam, perairan, berbagai jenis ikan, sungai Mekong, Teluk Siam. Yang ke-10, Vietnam. Mata pencaharian, petani, pekebun, penambang, sumber daya alam, pertanian atau perkebunan, padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Pengekspor beras ketiga, hutan, kayu jati, dan bambu. Industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Kalian sudah mengetahui tentang kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita lanjut ke ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang bertujuan untuk diinformasikan kepada orang banyak. Teks laporan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Laporan memuat fakta. Laporan bersifat objektif. Hasil laporan ditulis lengkap. Laporan disajikan dengan kosakata baku, kalimat efektif, dan mudah dipahami pembaca. Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, selalu rajin beribadah. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.